Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menerangkan tentang konflik menurut budaya Jawa dan konflik menurut budaya Islam. Sebelum itu, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Zakiatul Munawaroh. Yang kedua, Lia Kurniasari. Dan yang ketiga, Nur Maida. Di sini pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konflik menurut budaya Jawa. Budaya merupakan suatu keberagaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Budaya ini mempunyai bagian atau peran penting untuk upaya penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, nilai-nilai sosial yang terdapat pada suatu budaya ini mempunyai pengaruh yang besar pada saat proses manajemen konflik. Hal ini karena pada nilai suatu budaya mempunyai keunggulan untuk meyakinkan serta berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, manusia atau masyarakat ini dan kebudayaan itu merupakan suatu wujud yang saling melengkapi satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Karena pendukung dari suatu kebudayaan adalah manusia atau masyarakat itu sendiri. Jika tidak ada manusia, maka budaya ini juga tidak akan ada. Dan sekalipun jika manusia atau masyarakat ini yang menciptakan suatu budaya tersebut nantinya akan meninggal, maka kebudayaan ini nantinya akan terus berlanjut karena kebudayaan ini sudah diwariskan kepada keluarga atau masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Jadi tidak ada pengaruhnya jika seseorang atau masyarakat yang menciptakan budaya ini nantinya meninggal, karena kebudayaan ini akan terus berlanjut atau turun-temurun. Konflik di dalam suatu budaya Jawa ini mempunyai pengertian yang dimana budaya Jawa ini dapat menjadi sebuah solusi untuk meredam suatu konflik, terutama konflik yang berhubungan dengan kebudayaan juga, atau mengenai konflik sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Dalam masyarakat Jawa, terdapat kaidah-kaidah dasar. Yang pertama yaitu tentang prinsip rukun, yakni adanya suatu konsep kesamaan hubungan antara masyarakat yang sifatnya horizontal untuk upaya mewujudkan dan mempertahankan masyarakat agar tetap dalam keadaan yang harmonis, selaras, tentram, dan tenang, serta saling menghormati satu sama lain dan saling membantu satu sama lain. Yang kedua yaitu prinsip hormat, yaitu prinsip yang merupakan suatu konsep dari kesamaan hubungan antara sesama masyarakat yang sifatnya vertikal. Hal ini juga dapat dilihat pada budaya Jawa yang tentunya berada di Pulau Jawa. Dalam budaya Jawa ini masih terdapat budaya-budaya yang sangat kental yang berasal dari para leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dihormati hingga saat ini. Di sini kita bisa melihat contoh dari konflik budaya Jawa, yaitu konflik tentang etnis Tionghoa dan Jawa yang berada di Surakarta, yang dimana konflik ini disebabkan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengadu domba, yang dimulai dari adanya suatu penyebaran isu yang menyebabkan perpecahan di antara sesama masyarakat, yang dimana hal ini nantinya akan melemahkan ketahanan dan integrasi nasional. Dan dalam hal ini upaya yang dilakukan yakni masyarakat ini melakukan sebuah gotong royong atau bekerja sama untuk membuat suatu kesepakatan
melalui musyawarah untuk melindungi sesama masyarakat agar tidak semakin terpecah belah. Selain itu juga muncul suatu upaya adaptasi dari berbagai unsur akulturasi yang dimana hal ini dapat meningkatkan hubungan keharmonisan di antara masyarakat tersebut yang sedang berkonflik atau di antara etnis Tionghoa dan Jawa yang berada di Surakarta ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lia Kurniasari. Nama saya Lia Kurniasari. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua tentang pengertian konflik menurut budaya Islam. Jadi, Islam merupakan salah satu agama yang diturunkan melalui wahyu oleh Allah SWT yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Menurutnya, agama Islam dijadikan panduan hidup oleh manusia agar mereka dapat selamat dunia maupun akhirat. Budaya Islam bukanlah lahir dari pikiran manusia, tetapi disebut budaya Islam karena Islam mampu mendorong kebudayaan untuk mampu berpikir, berinteraksi, dan berilmu oleh setiap umat Islam dalam menciptakan suatu keberagaman ajaran agama Islam. Dan disebut budaya Islam karena terdapat ajaran dan praktik keagamaan yang diambil dari pijakan-pijakan ajaran terdahulu. Jadi, ajaran terdahulu tidak pernah terlepas dari budaya Islam sampai sekarang ini. Ini merupakan ciri khas ajaran Islam yang bersifat terbuka terhadap budaya dan tradisi yang ada tanpa mengabaikan kemurnian Islam itu sendiri. Kemurnian Islam itu sendiri ditafsir melalui Al-Quran dan pendukungnya yaitu hadis dan as-sunnah. Al-Quran, hadis, dan as-sunnah selalu ada dalam praktik keagamaan, termasuk dalam penyelesaian konflik yang dituangkan melalui ayat-ayat Al-Quran. Kemudian penafsiran ayat tersebut dapat kita tauladani dalam menyelesaikan konflik seperti dalam penegosiasian atau perlindungan sesuai dalam surat Al-Maidah ayat 45. Dan mengapa Al-Quran dan pendukungnya seperti Al-Hadis dan As-Sunnah dapat membantu kita dalam menyelesaikan konflik? Karena dalam pemecahan konflik perlu ada pihak ketiga yang dapat memberikan perdamaian atau penenangan di antara pihak yang berkonflik tersebut. Penengah tersebut dimasukkan melalui sistem mediasi dan Al-Quran yang mengkiaskan dengan kata hakam. Jadi sistem mediasi dan penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran ini sangat perlu untuk menyelesaikan konflik dalam kehidupan kita. Jadi ayat-ayat Al-Quran sebagai hakam mampu menafsirkan pengertian tentang konflik seperti dampak konflik sampai cara mengatasinya. Sifat konflik adalah sunatullah. Karena itu diperlukan penyelesaian secara tidak memaksa dengan sistem mediasi yang ada. Perkenalkan, nama saya Nur Maidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab ketiga, yaitu pengertian dari manajemen konflik. Nah, manajemen konflik itu merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Biasanya disebut dengan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam mengarahkan perselisihan ke arah penyelesaian yang konstruktif. Jadi kesimpulannya, manajemen konflik ini yaitu suatu langkah yang dilakukan untuk meredam terjadinya konflik antar individu ke individu ataupun individu dengan organisasi ataupun organisasi dengan organisasi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang langkah apa saja sih yang diambil untuk meredam terjadinya konflik atau untuk menangani terjadinya konflik. Nah, di sini ada 5 langkah. Nah, yang pertama yaitu integrating atau problem solving. Dalam menangani atau memecahkan suatu masalah, langkah integrating yaitu dengan mengidentifikasikan masalah yang dihadapi, bertukar informasi antara pihak yang berkonflik, kemudian mempertimbangkan
langkah selanjutnya atau memilih solusi apa sih yang cocok untuk memecahkan masalah ini. Nah, dalam langkah tersebut biasanya cocok untuk digunakan dalam memecahkan isu-isu yang kompleks yang disebabkan oleh salah paham antara anggota yang berkonflik. Yang kedua yaitu obliquing atau smoothing. Nah, orang-orang yang bergaya obliquing ini biasanya lebih memusatkan perhatiannya pada upaya untuk memuaskan pihak lain atau mengalah gitu. Kan ada konflik antara orang yang bergaya obliquing dengan orang pihak A gitu. Jadi orang yang obliquing ini lebih ke mengalah dan memuaskan pihak lain daripada dirinya sendiri. Nah, karena dalam langkah obliquing atau smoothing ini, langkahnya yaitu berupaya mengurangi perbedaan-perbedaan dan menekankan pada persamaan untuk terjadinya kerjasama gitu. Namun kelemahannya dalam penyelesaian konflik dengan langkah obliquing itu, penyelesaiannya ini bersifat sementara dan tidak menyentuh masalah pokok yang ingin dipecahkan. Yang ketiga yaitu dominating atau forcing. Langkah ini bersifat memaksa karena di dalamnya menggunakan legalitas formal dalam menyelesaikan masalah. Dan langkah ini cocok digunakan untuk memecahkan masalah yang memang tidak terlalu penting dan untuk masalah yang memang harus mengambil keputusan dalam waktu yang cepat. Dan kelemahan dari gaya tersebut yaitu sering menimbulkan kejengkelan atau rasa berat hati untuk menerima keputusan oleh mereka yang terlibat dalam konflik tersebut. Yang keempat yaitu avoiding. Nah, gaya ini tuh cocok untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terbilang sederhana gitu. Dan gaya ini kurang tepat jika dilakukan untuk memecahkan suatu konflik yang menyangkut isu-isu penting dan adanya tuntutan tanggung jawab. Dikarenakan penyelesaian dalam gaya tersebut, penyelesaian masalahnya hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan pokok permasalahan. Nah, yang terakhir yaitu compromising atau bisa disebut dengan kompromi. Nah, langkah ini tuh menempatkan seseorang pada posisi yang moderat, yaitu seimbang, memadukan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain. Nah, ini merupakan suatu pendekatan yang saling memberi dan menerima. Kompromi ini cocok digunakan untuk menangani masalah-masalah yang melibatkan pihak yang memiliki tujuan yang berbeda namun juga memiliki kekuatan yang sama. Kekuatan utama dari kompromi yaitu prosesnya yang demokratis dan tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.